kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Tolong memenuhi kewajiban yang dan tujuan kita untuk terus diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sepanjang mungkin kita memuji Tuhan ini, dan ya sekali ini mungkin terdengar musik, tapi saya dengan percaya pujian penyembahan kita kepada Tuhan tidak terganggu. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Mengapa kita inadanya ke depan alat musik dan telah sehat dulu ya. Jadi memang wajar saya musik mana kalau nggak salah sudah ber-22 tahun ya, sudah lama. Jadi sudah wajar ya kalau itu diganti. Mari kita berdoa sama Tuhan biar alat musik kita boleh tergantikan ke depan. Ya, itu dengan iman kita. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ama ini masih menuju ayat. Secara pribadi bersyukur buat Tuhan Yesus dan salam dari orang tua sudah memberi kepercayaan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bersama Tuhan saya akan berikan kita tema bahwa Roh Kudus memeteraikan kehidupan kita ya. Roh Kudus memeteraikan apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini, apa itu yang dimeteraikan di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dan sebetulnya dan Jojita dan Basu Karubayu Walani Siti Hale Bajura Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ya. Kita akan sama-sama ya baca. Bagi yang masih kelihatan silakan kita baca bersama, dan yang punya Alkitab boleh kita lihat di dalam Alkitab kita baik elektronik maupun secara fisik. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14, 1, 2, 3 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak ubah sekedar berbahasa daerahnya. Ayat di Keledonu nane. Ya amiga ibano tobagi banu alwalani amin. Menirong gorisa walani andre ia dunia somuso dede andre same in favorifikami no fadu demi kekeriso andre wa ibe andandra watan tanah kenia amil walani ya ia gehehan nia sino ara ifabu. Ayat yang ke-14 eheha andre dededa bahwa ne mahaja sino ifabu ulwalani keda dana kenia andre ba eheha gei andre sama jalan mofanetena ya ita wanoto bali ita tanah keluarani nifo ahwania fangefa dania misuno walani berlahkemi nia andren. Haleluya. Ama ini masih kejo ayat arti dari dimeteraikan. Nah, sojuran dibaca hia kita butuh sekarang materai yang 10.000 ya. Yang berlaku sekarang adalah materai 10.000. Dan nanola tanda tangan ia, tanda tangan di lateka ia di atas materai 10.000. Tebal saya lakukan. Ufadi Zalua itu materai ya, dimateraikan ya. Dimateraikan adalah dijamin, jaminan ya. Jaminan bahwa itu tidak boleh lagi digugat siapapun dia ya.
yang dapat menggugat isi daripada surat itu. Jadi dimeteraikan adalah suatu jaminan. Nah, bagi malaikat kita akan belajar bahwa Roh Kudus yang akan memeteraikan kehidupan. Artinya, mari masih bekerja ayat bahwa yaitu Anda sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang menggugat, tidak ada yang merebutmu, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang akan membuat hidup kita lagi ada di dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan, bukan lagi milik kita. Karena kenapa? Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Next, selanjutnya. Terus ya, yang pertama terjadi pada masa lalu berlaku sekali buat selamanya buat orang percaya. Nah, ama ini yang masih bekerja ayat yang perlu kita tahu bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, Roh Kudus itu sudah terjadi di masa yang lalu dan itu akan berlalu sampai katanya tadi selamanya, berlaku selama bagi orang percaya. Ingat ya, bagi orang percaya niha sifaduhu kebenaran. Yang kedua, 100% dikerjakan oleh Roh Kudus tanpa unsur sedikit manusia, tanpa unsur campur tangan manusia. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam memeteraikan satu kehidupan dadaan kembali milik mewalahi. Tidak ada campur tangan manusia. Kalau kita selamat hari ini, kalau kita boleh ditebus dalam segala dosa perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena kita benar, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bukan apa-apa tetapi siapa. Bukan saya, tetapi siapakah dia? Siapa? Yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus Allah. Itulah yang memeteraikan kehidupan kita. Sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau sudah kehidupan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang di tempat ini tidak ada hak lagi kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak ada hak lagi. Tidak ada hak mengatasi hidupmu. Yang berhak dalam kehidupan kita adalah Allah. Selanjutnya yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, kita dapat membacanya dalam bahasa Indonesia. Kita ubah saudara berbahasa daerahnya. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22 bahasa daerah mana? No ibe ekeda dandra wa okhetania ita bano ibe badededa jito bali lohe bawanga ba ngawal hadiah sakali te no ibe ekeda dandra wa okhetania ita bano ibe badededa jito bali lohe ba ngawal hadiah. Artinya kita adalah hartanya Allah. Amin. Bukan kita lagi. Tengah itu saya. Makanya kita tidak perlu berbangga lagi. Saya adalah harta Tuhan. Amin. Katakan bahwa ini salah 2 tema. Saya adalah harta Tuhan. Amin. Kita ini harta Tuhan. Kalau nayani harato jo ayah, coba nayani. So kami nasuh haratomi dari mana dan ber emas. Ada tato mana tahu? Tadi harga tidak. Pasti taruh betul ya. Tapi karena sebagai nalita geni hai nalita kesanago. Demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ini adalah hartanya Tuhan, Tuhan tidak akan dianggap. Amin. Amin. Kita adalah harta Tuhan. Ketika kita harta Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupan kita juga. Haleluya. Ya. Hartanya Allah. Ya. Karena saya adalah harta Allah, maka saya juga menjaga kehidupan saya. Karena saya adalah hartanya Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi kita tidak berhak merusak. Apalagi nata orangnya kecil, bahkan karena kita ini adalah harta
harus berbangga itu. Saya ini adalah harta Tuhan. Kalau saya adalah harta Tuhan, saya tahu Dia yang jamin hidup saya. Saya tahu ini adalah hidup saya adalah miliknya. Kalau saya miliknya, Dia memperlakukan saya dengan baik. Amin. Seperti tadi masuk harta Tuhan. Lalu kita coba-coba mana baru bisa coba jika mau mana anakku di si dua itu cuma makan. Namun pun aku juga itu full hal. Di mana sana aku ada di soal tak kau mana. Ya. Demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ini adalah hartanya, Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita karena Dia adalah karena kita adalah miliknya, bukan milikmu. Ya. Jadi tidak perlu khawatir apapun. Selanjutnya manfaat dimaterialkan budget ya. Yang pertama sebagai tanda kepemilikan. Nah, apa nama kendaraan? Suatu kerama ini hadiah tanda kepemilikan kendaraan. Yang apa? Adalah itu adalah tanda. Tidak ada yang mengubah. Warnanya spagul, kaul-kaulnya fakul, tetap yang menjadi bukti nanti ada tanda kepemilikan. Ya. Makanya kalau ini adalah motor saya, ini adalah mobil saya. Amin. Nah, siapa tahu nanti ada cuma Tuhan punya mobil, kan amin. Ya. Jadi ada satu tanda kepemilikan. Ayo kita baca. Ya. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, pertanyaannya ada, masihkah bahwa aurida ini hanya masih tanda kepemilikan dalam Jadi hati-hati, nah orangnya takut. Ya, baru takut, hadiahnya muti, itu ya. Jadi STNK memang. Hati-hati, jangan cuma Tuhannya, harus ada tanda kepemilikan. Begitu juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada tanda kepemilikan, yaitu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, dimeteraikan saya kita, dijamin suatu jaminan. Mengajamin kita, dijamin tak kuasa Roh Kudus. Maka Ibu bikin, tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam Roh Kudus. Makanya musuh terbesar bahwa kita, ya kita sama usaha. Keinginannya banyak sekali. Nah, ya sebenarnya yang sukanya mengoleksi sepatu. Nusa warna pink, warna merah, warna hijau, warna belang-belang. Masih nasa cuma toh mama fusi, matonga item. Ya itu memang keinginan. Tetapi kita dapat menahannya karena mata, karena keinginan dan si keinginan baik, si baik cuma semasita. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan diam di dalam kita. Kita pasti dapat, itu yang menjadi rem dalam kehidupan kita sebagai rem. Inilah rem. Ya, so tahaya enak ini soalnya. Lalu minta mami umaru ke ada. Ya, kopi coklat ada ya, buka pula kayak kepada ya dah. Puluh nilai pula sebab anak ramai mau bersok utang. Rem sudah betul ya. Ya, apalagi Arcaki selamat ada musim-musiman. Ini somai, ulah segala kulit rem, paling wakil kan, harus boleh baru sekiki. Rem sudah, rem, minta kuasa Roh Kudus. Makanya tadi berkata, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang Roh Allah yang di dalam kamu, maka Roh Kudus itu kembali rem. Pertama lagi, tanda kepemilikan. Ia ada utuh rem. Sore full.
yang menginginkan sesuatu hal. Tapi ketika ada Roh Kudus, ada perbedaan dari orang lain. Orang yang tidak mengenal Tuhan hingga sila mengenal walan so perbedaan. Lanjut ya. Natafai kibar Roma fajawal ayat 5 ibu di 6. Ya, saya akan baca ya guys. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih, selanjutnya anak ini masih bekerja ayat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Miberontan meletar roh nasada roh majawalan. Metengah bahaga so kita tengah hakaya oe. Metengah bahaga jo ala so kita. Metengah rowalan so kita. Kita diperbudak oleh kuasa iblis. Kita adalah perbudakan. Kita adalah budak. Artinya soal ini. Itu artinya nama sederhana adalah budak. Ya, budak artinya sohalewu, cilebak artinya sohalewu kamu. Karena apa? Lesi hidup baru kita, lesi bertobat kita, tinggal kedah bobo cilebak. Maka iwa tarwada warangi sebab kamu menerima roh yang kudus, bukan roh perbudakan. Ya. Selanjutnya, kamu telah menerima roh kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Siapa yang bangga menjadi anak Allah hari ini? Amin. Ya, kita harus bangga jadi anak Allah. Kalau kita bangga jadi anak Allah, berarti habislah buah-buah Bapa ada, cuma tidak Roh Kudus. Betul ya? Buah-buah dari Roh Kudus. Tadi malam, Ibu Bapak Gembala kita turun buah-buah Roh Kudus dalam Galatia. Kita pun harus tahu bahwa kehidupan kita ini dapat menjadi seorang anak yang dapat memanggil ya Bapa, ya Aba. Ya. Hubungan kita ini sebagai amah ke Allah. Lah di apa itu? Maka namun kita tahu penalwalan hubungan kita ada tahu ya amah masih sobat jauh. Amin. Ya. Berarti lah di Bapa, lah di sesuatu yang memberikan batas kapanpun kau fahara bahwa arai kalau ngadu kenia hawa arai atau hubung kena ada coba jauh tidak ada yang membatasi kita. Amin. Jadi tidak ada batas. Sebab itu kita yakin dan percaya hari ini bukan roh perbudakan. Gua Bapak Gembala bahwa ada roh, banyak roh, tapi hanya satu yaitu yang kita percaya bahwa Roh Kudus. Roh Kudus Allah. Oh ya, kehai kita tuh Bapak Gembala. So kehai silebata, oh tadi tunabunia, oh emang. Ya. Jadi baca makanya diterima yaitu Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Yang kedua adalah sebagai jaminan. Nah, Noah mikir di awal bahwa kalau ada surat, surat kebuat, ya surat dana contohnya, nolateka di atas materai, tidak ada seorang pun yang menggugat berkata ini milikku, tidak. Tapi akan menjadi milikku dan tidak ada seorang pun yang dapat memilikinya. Demikian juga kehidupan kita sebagai jaminan. Allah Roh Kudus Tuhan Yesus memeteraikan kehidupan kita sebagai jaminan. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Sebagai jaminan kehidupan kita. Kita sudah dijamin. Kita sudah dijamin, kita sudah menjadi milik dari Allah. Kita sudah dijamin, tidak ada satupun yang menggugat kehidupan kita. Hanya aja gugat-gugat bahwa tidak. Ya, ia
masih ingat masa Ani cerita Yobi ketika dia datang kembali kepada Tuhan. Iblis ada yang diwanya soplawalan ajo narai iwa wanoroi kulidan yang menurut kita bahwa majimah kianya citola ihal budak mehomi ihal cito balik tani. Maka oleh sebab itu kita perlu yang namanya Roh Kudus. Haleluya. Dan lanjut dan bahasa lagi ayat Filipi Efesus baca Sarah ayat Filipi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa sih dampak dimateraikan? Apa dampak mau dijamin di tawaran? Yang pertama kita belajar tentang konteks dari waktu. Yang pertama, nah tapi ini menjadi Efesus baca Sarah dulu, ya. Di situ waktu lalu, ya. Yaitu Injil keselamatanmu ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya Bapak Ibu, kita sudah menjadi milik Tuhan dan kita dijamin kita sudah sah di hadapan Tuhan dan kita aman. Amin. Aman. Tidak ada yang menggugat kita. Jadi kita aman di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang menggugat kehidupan kita. Yang kedua, waktu yang sekarang. Kita belajar apa sekarang yang kita lakukan. Yang pertama, waktu yang sekarang. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ya namanya ya. Di waktu yang lalu mau jamin tawaran ya. Sudah Tuhan jamin kita menjadi miliknya. Kita sudah sah dan kita aman. Di masa sekarang tiadaan bukan lagi waktunya kita berbuat yang tidak berkenan kepadanya. Tidak ada toleransi dengan dosa. Itu maksudnya. Waktu yang sekarang hadiah harus mau ya. Waktu yang sekarang artinya kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang aktif harus memimpin kita sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan yang juga bilang tadi yang sudah diwarnai, kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi kalau Roh Kudus mau memimpin kita, maka kita juga harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu mau memimpin kita. Ia ada apa ngawuli? Bahwa masih tak dipimpin atau tidak oleh Roh Kudus. Masih kita tak mau kaya dan malah ia ada perkaranya. Bukan tentang Roh Kudus yang mau tidak. Roh Kudus itu mau dalam kehidupan kita. Tuhan sudah janji dalam kehidupan kita. Ia ada hadiah obokai dan dengar, bewa oliver, masih rogo dipimpin Roh Kudus atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian kita waktu sekarang adalah kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus 100%. Nah Roh Kudus menjadi jamin kita 100%. Ya kita harus pekerjaan kita apa? Harus 100% bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau ifatul ita hanya munir. Hanya munir ifatul ita ya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus secara 100%. Selanjutnya Roma pasal 8 waktu nanti. Yang pertama waktu yang lalu kau sudah jamin kita ya, sah kita, aman kita. Ia datang sekarang, waktu yang sekarang harus muhalimulita. Maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan waktu yang akan datang itu bukan kita lagi. Kita tadi waktu yang sekarang dia daita, mungkin dengan yaita, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah ia yaita juga bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan yang selanjutnya untuk waktu yang akan nanti, makanya kita baca dulu Roma pasal 8 ayat 11. Apa diberkati? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Makanya wa aurida adani
tapi roh atau jiwa kita yang akan naik ke surga. Maka tubuh yang fana itu dia berkata bahwa dia akan diubahkan, ya, diubahkan menjadi mulia. Ya. Ketika nanti kita mati, maka kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita akan dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Bukan lagi tubuh ini, ya, karena tubuh ini penuh dengan segala kecemaran. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita yang penuh dengan kemuliaan dan diubahkan, kita akan mengalami yang namanya tubuh kebangkitan. Siapa yang mengerjakannya? Adalah Roh Kudus. 100% dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada bagian kita di situ sama sekali. Maka bagian kita adalah waktunya sekarang. Tuhan sudah kerjakan dua. Waktu yang lalu sudah dicari dimaterikan kehidupan kita, dan waktu yang akan nanti datang. Waktu akan datang yaitu ketika kita bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surganya. Maka di situ yang mengerjakannya 100% Roh Kudus, bukan lagi kita. Amin. Jadi Roh Kudus kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi hasal buah kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Mau dipimpin Roh Kudus, mau diubahkan Roh Kudus. Amin. Karena ada Roh Kudus Allah yang hidup, yang dapat mengubah setiap kehidupan kita ini. Tidak ada yang lain, hanya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengubah setiap kehidupan orang percaya. Selanjutnya kita akan melihat lanjut waktu yang lalu, ya. Bukan satu lagi di atas sebelum itu. Ya. Roh Kudus kalau waktu yang lalu, ya, waktu yang lalu kalau kita baca, Roh Kudus amankan. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengambil jaminan keselamatan waktu seseorang percaya kepada Yesus. Ketika di masa lalu, ketika kita percaya, itu karena waktu kita dibaptis mengambil keputusan, ya kita baptis, maka kita hidup baru. Maka ketika kita sudah hidup baru, dia berkata bahwa jaminan keselamatan itu setiap orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada kekuatan apapun yang mengambilnya. Kuasa kegelapan pun tidak ada haknya. Kenapa? Karena tadi di awal saya berkata bahwa Allah atau Roh Kudusnya Allah sudah memeteraikan kehidupan kita, sudah aman. Yang pertama. Dan yang kedua, ini yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah Roh Kudus itu waktu yang sekarang diproses oleh Roh Kudus, harus ada yang bekerja sama dengan Roh Kudus agar menjalani proses terbaik untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam tujuan wawidana, ya, adalah mereka tanfuna lawan. Enal kehidupan ada selalu dibaharui, selalu dia ubahkan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itu tujuan kehidupan. Karena kita ini manusia yang masih tinggal di dunia, yang masih penuh dengan kecemaran. Maka oleh sebab itu kita harus mau diproses oleh Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir, waktu yang nanti disempurnakan. Tuh ya Bapak Ibu, disempurnakan. Ketika Tuhan mau sempurnakan kehidupan kita, membuat tubuh orang percaya menjadi sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Berarti hidup kita tidak sama seperti yang dulu, tetapi kita memiliki tubuh rohani, ya, tubuh rohani yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Maka selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kalau kita lihat, ya, bahwa ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, di waktu yang lalu kuasa itu dilumpuhkan. Maka sekarang kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka nanti kita akan disempurnakan. Maka ketika Roh Kudus sudah memimpin kehidupan kita, itu yang akan mengikis kuasa daripada dosa. Mungkin kita kehidupan kita tadi niasare yang berjuang, niasare pemenang, niasare
sare bawa manusia tapi nasogean yang mau bawaannya lama-lama dia menjadi orang yang percaya tetap setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Itu fungsinya Roh Kudus. Selanjutnya, waktu yang lalu kuasa daripada dosa itu sudah dilumpuhkan, tidak ada lagi kuasanya. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terbelah tirai yang menjadi pembatas kita dengan Tuhan. Artinya tidak ada lagi batasan. Maka sesudah itu ketika dia bangkit, maka firman Tuhan berkata, di manakah sematmu hai maut? Artinya maut itu sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus itu bangkit di antara orang mati. Maka itu kuasa daripada dosa itu sudah dilumpuhkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, yang kedua, kekuatan dosa menjadi lemah. Kenapa kekuatan dosa menjadi lemah? Di waktu yang sekarang bermeomasi kita dania sebagai dua momen dipimpin kita Roh Kudus. Maka lama-lama saudara bahwa menyatakan kedagingan ada kan? Kedagingan kita ini kan kuat. Nah, dan ujuk pimpinnya kita hanya mau lama-lama itu akan terkikis, akan terhapus. Nah, yang kita mikirnya sana mungkin ya lama-lama dia akan berubah menjadi orang yang tidak muncul. Nah, yang kita begini masih paling ini masih mampu, masih berkenan kelolaan. Nah, sogean yang mau sobawawiga kekuatan dosa itu menjadi lemah. Yang menjadi kuat adalah kekuatan daripada Roh Kudus. Amin. Dan yang selanjutnya, kehadiran dosa itu dilenyapkan di waktu yang nanti. Di mana? Di dalam kerajaan surga Tuhan melenyapkan segala kehadiran secara total, tidak ada lagi. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi apa yang masih bertujuh ayat? Mari kita maukah dipimpin oleh Roh Kudus? Masih tadi dipimpin kita Roh Kudus saya kalau mengambil kehendak, ya, mengambil kehendak yang kita sama-sama, kehendak keputusan. Maka hal yang itulah maka biarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nano imaterai ke kita dan uamege tubuh kemuliaan kita ini sudah dibuatkan menjadi orang yang dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama, tidak ada harta yang harus dibayar, ya, yang harus bayar dari kita. Tidak ada yang divaluada, tapi ada yang divaluada, bersyukur. Itu karena Tuhan yang mengerjakan. Selanjutnya, kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang selanjutnya adalah menuntut harga yang harus dibayar dari kita. Sikap kita bagaimana? Rela selalu. Amin. Harus rela kita dipimpin Roh Kudus. Selanjutnya yang kedua, berlaku sekali untuk selama-lamanya. Maka kita tenang. Sikap kita tenang. Dimaksud ayat lalu ya. Kita tenang. Berarti aman kehidupan kita. Maka orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, umat-umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu berulang-ulang buat seumur hidup kita harus gentar selalu. Artinya harus semangat untuk tetap mempertahankan keselamatan sinoibe kedalualannya. Amin. Jangan kita lengah. Ya. Percaya kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini seumur hidup kita berulang-ulang harus tetap taat. Esok ayah berau, esok ayah ubah ke bawah enak terus berkenan kepadamu. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, semata pekerjaan Roh Kudus, hanya pekerjaan Roh Kudus, ya, lakukan. Maka hanya divaluasi, percaya kepada pekerjaan daripada Roh Kudus. Maka selanjutnya kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Artinya cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus ada kesetiaan. So kesetiaan harus setia. Amin. Sekali lagi harus setia. Amin. Sekali lagi harus setia. Amin. Harus setia. Setia di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya sama rata, ya,
keselamatan masa lalu dan nanti. Mau selamatkan tolongan secara baik. Matanya bagi atas kayu salib ditemusi ta heta ya ba heta ita bana hasil baga heta ita ba. Yang kedua selanjutnya Iwa ingin untuk seterusnya kehidupan kita selanjutnya yang akan datang kita akan disempurnakan. Dan apa yang dilakukan oleh orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus bisa berbeda dengan orang lain. Artinya perbedaan saya maksudkan di sini pekerjaan Roh Kudus kan berbeda-beda dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya. Sama kuasanya, tapi cara atau talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kita berbeda-beda. Makanya apa yang harus kita sikap yang harus kita lakukan adalah haus akan hadirat Tuhan dan kudus di hadapan Allah. Dan selanjutnya yang terakhir butuh satu firman Tuhan untuk percaya, yaitu Injil kebenaran. Maka firman Tuhan itu harus kita pegang seumur kehidupan kita. Pasti soa ya itari suka ayat hafal, so ayat hafal so tarumai doalan di tanah dalam soya. Berbahaya yang kebiso, lemana na ila biasa buat hari mana ba? Oh ya, jangan kalah kita sama sebelah. Nama awal lapas sudah punya agak sebelah. Nah istilahnya pada kejadian sampai wajib. Larayaku, hello larayaku pada asalkan semua mau lihat normal orang lain, tetap pegang itu sebagai pegangan kehidupan kita, itu sudah luar biasa, ya, itu sudah luar biasa, ya. Jadi peganglah firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan kita. Ya. Selanjutnya butuh semua firman Tuhan dan kehendak Kristus. Para malaikat harus kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia ini. Amin. Lakukan semua firman Tuhan. Mau dipimpin Roh Kudus, mau diproses oleh Roh Kudus, harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. Ya. Kalau kita tidak ada kerjasama dengan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mau hadir dalam kehidupan kita? Harus tabukai deda. Ada tabukai deda, tabe deda. Kadang mungkin Roh Kudus kita faluada kita tahan Bapak Ibu, jangan ditahan. Ketika Roh Kudus berkata lakukan ini, berikan ini itu pekerjaan Tuhan, layani pekerjaan Tuhan karena engkau punya suara yang bisa memuji Tuhan, maka gunakan suaramu, gunakan talentamu, gunakan hartamu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus yang memberikan kita dorongan, jangan kita melawan. Biarkan Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Ada satu statement ya Bapak Ibu, satu kutipan. Ini dari seorang J.I. Packer. Ya, coba lanjut. Artinya Bapak Ibu, ketika tidak ada pekerjaan Roh Kudus, lehade ya, tidak ada, maka tidak akan ada atau tidak pernah ada Injil. Dan tidak akan ada iman. Lalu hadir pekerjaan Roh Kudus, tidak akan ada gereja. Selanjutnya, kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak ada kekristenan di bumi ini. Artinya Bapak Ibu, hal-hal yang menite, bakal terjadi penginjilan, tidak ada iman, ya, tidak ada gereja, dan tidak ada kekristenan di bumi. Nah, tapi cuma awal mula-mula. Coba nah pada manusia. Lah ada Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena rasul-rasul sebelum kita, sebelum hidup kita ini, rasul-rasul mana Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya. Nah, lehadi yang menyebabkan lehadi pernah berani dalam memberitakan firman Tuhan. Si mane Petero mati sahid lah. Forofaya terbalik. Artinya dia boleh seperti itu, dia mengalami seperti itu karena dia berani. Ada Roh Kudus. Nah awal sebenarnya Petero, nia pengkhianat dia, nia ada leila dan dia kenal. Tapi menosok Kudus bahwa orang ini dia
bekerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus bekerja, amin. Kita harus lakukan, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama mencintai Roh Kudus, amin. Harus tahu masih yang mengilu Bapak Ibu dengan cara bagaimana tamu itu Bapak Ibu, haleluya. Tidak bisa menguasai di sini lagi mencari, tidak ada. Secara pelan-pelan. Ya. Mungkin ayah kita pelayan, mohon maaf ya. Mungkin ayah kita pelayan selama ada anak ya. Ya kita acu telepon awalnya. Kita mau melayani kalau ada waktu. Kita mau melayani hanya karena dikasih pengumuman oleh sekretaris. Kamu yang melayani, kamu singles, kamu ini. Tidak Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, apapun jenis pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, kita pasti laksanakan, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita, pemain musik boleh maju ke depan. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dan yang kedua, maukah kita buka hati untuk menerima Roh Kudus itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan oleh Tuhan, bukan orang lain yang membuka hati, bukan orang lain yang membuat kamu siap, tapi kita. Sesuai siap kau bawa Ibu ada tolong terima kuasa. Enak bawa Ibu ada tolong berkenan ke. Besi mani aman bawa Ibu. Ya, tapi biarlah kehidupan saya dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Kita datang aja di sini bangun malam. Bayo ini dulu. Nanti cuma Tuhan bantu dalam bernyanyi. Saya kurang dalam lagu juga. Haleluya.